apakah Siddhartha Gautama itu dia itu sudah meninggal? Em, jadi kalau di agama Buddha istilahnya parinibbana. Parinibbana. Kalau meninggal menurut saya iya. Oke, meninggal. Nah, setelah dia meninggal itu, apakah dia itu bangkit? Baik, berarti apakah Siddhartha Gautama menjelaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian? Jadi kalau belum mencapai pencerahan akan terus lahir terus di 31 alam Berarti ada kehidupan. kehidupan setelah kematian. Betul. Oke, jadi dia mengatakan ada kehidupan setelah kematian. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Buddha meninggal, apakah dia bangun lagi? Justru dia tidak lahir kembali kalau sesudah itu. Karena Ya, selamat malam Fandi. halo, selamat malam. Selamat malam. Muslim, Bang? Bukan Buddhis. Oh, Buddha. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera, Bang. Nyalakan kamera dulu. Ya, gimana Bang? Ya, jadi pertama salam apa ya? Selamat malam dulu lah. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, silakan Bang. Ya, jadi mau apa ya? Memperjelas saja yang tadi. Jadi yang pertama yang di agama Buddha itu sebetulnya Buddha itu tidak di kuburan tapi jadi abu. Jadi seharusnya Buddha itu ketika meninggal itu dia dikremasi. Ya, itu satu poin. Bukan itu Bang tadi. Tadi itu kita membahas tentang sosok karena yang membawa atau yang mengajarkan agama Buddha itu kan Siddhartha Gautama. Ya, saya Oke. mau kasih sedikit keterangan sedikit ya. Hmm. Jadi Siddhartha Gautama itu ketika lahir diberi nama Siddhartha. Oke. Gautama itu artinya pertapa. Jadi Oke. Siddhartha Gautama itu artinya pertapa Siddhartha sebetulnya. Oke, lanjut Bang. Oke. Jadi Siddhartha itu dia itu adalah seorang pertapa. Awalnya pangeran, kemudian dia melepas kepangeranannya itu dan masuk ke hutan dan bertapa. Oke, pertapa. Baik. Itu mirip-mirip dengan Muhammad, Bang. Karena Muhammad itu pernah juga dia dalam hidupnya, dalam pencarian hidupnya, dia itu juga pergi ke sebuah gua. Dia bertahanus di sana. Tahanus itu ya mirip-mirip kayak bertapa itulah. Bertahanus artinya dia menyendiri di sana, mencari sebuah makna begitu. Memikirkan sesuatu begitu. Baik. Seperti itu. Nah, Oke, itu nah, ya saya tidak oke. mau bahas yang itu ya. Oke, baik, baik, baik. Kita bahas Buddha aja ya. Oke. Nah, pertanyaannya itu begini, Bang. Apakah Siddhartha Gautama itu dia itu sudah meninggal? Em, jadi kalau di agama Buddha istilahnya parinibbana. Parinibbana. Kalau meninggal menurut saya iya. Oke, meninggal. Nah, setelah dia meninggal itu, apakah dia itu bangkit? Sebetulnya tujuan akhir dari agama Buddha justru tidak bangkit, Bang. Jadi begini, Bang. Konsep di agama Buddha itu Bukan, kan ada namanya. kita nggak bicara konsep dulu, Bang. Kita nggak bicara konsep. Apakah Siddhartha Gautama bercerita? Apakah Siddhartha Gautama bercerita tentang apakah ada kehidupan setelah kematian? eh Boleh saya cerita agak panjang sedikit nggak, Mbak? Kira-kira 1 menit dah. Jadi, Silakan. yang pertama dalam agama Buddha itu konsepnya adalah reinkarnasi, Bang. Dalam agama Buddha konsepnya reinkarnasi. Jadi selama belum mencapai pencerahan, semua makhluk itu, baik ya manusia, hantu, nyamuk, kucing, itu semua akan bolak-balik terlahir di 31 alam kehidupan. Oke. Dari mana dia? Oke. Nah, sebentar, sedikit lagi. Jadi
eh, tujuan dari agama Buddha itu adalah keluar dari lingkaran samsara itu, keluar dari apa namanya lahir mati tadi, lahir mati tua sakit. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Jadi Buddha itu menurut Buddha dia itu sudah keluar dari lingkaran samsara itu, jadi dia tidak lahir, tidak tua, tidak sakit, tidak mati lagi. Oke. Dan Oke, oleh yang maka dari itu dia terbebas dari penderitaan. oke. Baik. Berarti apakah Siddhartha Gautama menjelaskan bahwa ada kehidupan setelah kematian? Jadi kalau belum mencapai pencerahan akan terus lahir terus di 31 alam. Berarti ada kehidupan setelah kematian. Betul. Oke, jadi dia mengatakan ada kehidupan setelah kematian. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Buddha meninggal, apakah dia bangun lagi? Justru dia tidak lahir kembali kalau sesudah itu. Karena justru kalau agama Buddha itu justru ingin tidak lahir kembali, Bang. Oke. Kalau yang sebetulnya, Bang. Berarti ketika tidak lahir kembali, berarti tidak jadi apa-apa. Kembali kepada ketiadaan. Nah, itu menurut saya, Bang, kalau bahas seperti itu dengan agama Buddha ada 3 aliran, Theravada, ada Mahayana, ada Tantrayana. Nah, itu kalau ditanya Buddha itu yang jelas sudah parinibbana. Apakah Buddha itu masih eksis atau tidak? Apakah dia berada di mana? Itu perdebatannya nggak akan selesai bahkan di dalam agama Buddha sendiri. Oke, berarti memang artinya tidak ada jawaban tentang itu, betul? Jadi ketika Buddha mencapai pencerahan, itu dia ada satu kata-kata yang saya juga masih agak berusaha mencoba memahami. Jadi dia bilang, oh pembuat rumah, aku telah melihatmu dan apa namanya, yang rumahnya sudah runtuh. Maksud dari dia itu adalah dia itu sudah melihat tipu mulis apa ya, ilusi bahwa diri itu adalah suatu aku gitu, dan karena itu dia terbebas, jadi dia sudah tidak lagi menganggap yang seharusnya bukan diri itu sebagai diri. Bingung ya, Bang ya? Sama, Bang. Bingung ya juga. Bingung saya juga. Aduh, yang YouTube mati saya lupa ngecas. Jadi di agama Buddha tuh ada istilah namanya Pancaskanda, Bang. Pancaskanda tuh jadi ada Bukan, 5 sebelum kita ke sana, Bang. Jadi sebelum kita jauh pembahasan kita, saya itu cuman pengen begini. Apakah Siddhartha Gautama itu mengajarkan tentang kehidupan yang akan datang? Ada kehidupan setelah kematian. Tadi Anda menjawab ada. Bahwa orang tersebut akan dilahirkan kembali. Betul. Oke, ada Jadi yang kalau jadi ada yang orang jadi ada yang jadi seseorang ada yang jadi banyak tikus. dosa akan lahir di neraka. Kalau banyak serakah bisa jadi lahir di alam setan kelaparan. Oke. Nah, pertanyaannya begini. Dari mana Siddhartha Gautama tahu itu sedangkan dia setelah dia mati, dia nggak ngomong lagi? Setelah dia mati, oke. Ya sebelumnya aku mohon maaf kalau ada di sini ada yang agama Buddha ya. Jadi itu istilahnya sebenarnya parinibbana. Jadi tapi ya saya bahas dengan Bang Edis istilahnya mati aja lah. Saya bisa. Oke. Jadi dari mana dia tahu? Jadi ya dia Apakah hasil pikiran atau perenungannya sendiri, hasil daripada imajinasinya dia sendiri, renungannya dia sendiri, atau bagaimana? jadi Nah, gitu Bang. Makanya begini Bang. Makanya dalam kekristenan, dalam agama Buddha ada satu konsep yang mungkin agak jarang di agama lain, yaitu ada namanya meditasi, Bang.
Nah, dari meditasi itu mengamati batin dan macam-macam itu bisa mencapai suatu kesaktian Oke. katanya. Baik. Jadi Bang, kalau ada 5 orang yang meditasi, ada 5 orang sama-sama bertapa. Lima-limanya pasti punya pikiran masing-masing kan? lima-limanya kemungkinan besar nggak mencapai apa-apa, Bang. Ya iya, makanya saya bilang. Makanya begini bang, saya pernah bilang begini bang, saya itu mempelajari macam-macam agama. Jadi sebenarnya bang, Di chat ada ada yang tulis itu teror, Bang. gimana? Di chat Iya tadi ada yang YouTube, tulis YouTube udah mati karena laptopnya yang mati. YouTube saya memang udah mati, laptopnya mati dia. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gini, saya itu bang mempelajari ada kurang lebih bang, menurut sumber-sumber yang saya baca, ada kurang lebih 4 sampai 6 ribu agama di muka bumi. ya. Nah, semuanya bang, semuanya itu kita bedakan dari menjadi 2 klasifikasi. Mm-mm. Jadi agama yang membuat Tuhannya sendiri. Jadi manusia itu menciptakan Tuhan, bukan Tuhan yang menciptakan manusia. Contoh. Jadi seseorang itu kan dia itu merenungkan, kenapa sih kok kita ini ada di bumi ini? Kita ini mau kemana ini? Betul. Setelah kita mencari semua udah kita cari, udah kaya raya, udah dapat uang, dapat semua yang udah kita mau, lalu kita berpikir, kita ini mau ngapain di dunia ini? Tujuan kita kemana? Nah orang berpikir bang, orang cari tahu itu, mencari makna hidup ini apa, gitu kan? Dan banyak yang sok tahu. Ya dia berpikir kenapa ada begini, kenapa begitu. Banyak orang ini, semua manusia itu mencari itu bang. Nah ketika manusia mencari itu, manusia itu menciptakan yang namanya Tuhan. Dia bikin yang namanya Tuhan. Ya. Dia bikinlah bahwa Tuhan itu begini. Dia nggak boleh dia punya anak, nggak boleh. Kalau dia punya anak, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan itu harus begini. Oh, nggak boleh kelihatan dia, nggak boleh. Kalau kelihatan bukan Tuhan dia. Nah, jadi orang tuh bikin Tuhannya sendiri, bang. Makanya Tuhannya itu adalah hasil imajinasinya dia. Begitu, makanya saya sebutkan di antara 6.000 agama ini dibedakan menjadi 2. Yang kelompok yang banyak agama ini yang 5.999, mereka membuat Tuhan sendiri hasil daripada pikirannya sendiri. Nah, sementara kekristenan bang, Tuhan yang menyatakan dirinya. Begitu bang. Makanya Yesus datangnya itu dari surga. Begitu. Ya. Nah, dan dia menyatakan keberadaannya itu bang. Seperti Ya. itu. Jadi kalau saya, kenapa saya tidak percaya Yesus ya? Ya. Nah, apa yang tertulis bagi saya belum tentu itu benar. Ya, nah kita sebelum berbicara gitu bang, gini. Karena kalau bicara gitu nanti kita putus diskusi kita. Contoh, Anda bilang bahwa Buddha itu bertapa. Dia menuju sebuah hutan, dia bertapa di bawah pohon Bodhi. Sebelumnya disclaimer tuh ya Bang ya. Gimana? Jadi saya ini memang lebih banyak mempelajari agama Buddha dan saya menyatakan diri agama Buddha, tapi bukan berarti saya percaya 100% terhadap Buddha. Oke. Saya lebih cenderung mencari kebenaran sejati. Baik. Oke, lanjut. Baik. Menurut sumber-sumber acara agama Buddha itu, pada waktu itu ketika Siddhartha Gautama ini dia hidup dalam kerajaan, dia hidup mewah di dalam kerajaan. Sampai pada suatu waktu dia keluar dari kerajaan itu. Terus dia melihat ada orang kelaparan, dia melihat ada penderitaan. Ternyata ada penderitaan di luar ini. Nah dia cari jawaban itu. Saya belajar juga bang, agama Buddha itu juga saya pelajari. Cuman nggak pernah saya bahas, karena orang Buddha nggak pernah bahas kami. Gitu. Nah pada waktu itu dia berjalan di sebuah sungai. Dan dia minta satu pertanda. Nah dia lemparkan suatu daun kata dia. Nah akhirnya daun ini dia berjalan mengikuti arus itu. Tahu? Eh,
nyampur-nyampur, Pak. Bang. Jadi bukan seperti itu, Bang. Gimana? Mulai mulai lengkap ya versi singkatnya. Oke, gimana? Pangeran Siddhartha waktu lahir itu diramalkan akan menemukan akan melihat 4 kejadian. Kalau dia melihat 4 kejadian itu, dia akan jadi pertapa, jadi Buddha. Kalau dia nggak melihat 4 kejadian itu, dia akan menjadi raja. Kemudian ketika dia dewasa, sudah dihalang-halangin sama ayahnya, akhirnya dia maksa kusirnya. Ya, Satu tapi kusir. bukan ke situ, Bang. Poin kita bukan ke situ. Bukan kita membahas detail ceritanya. Yang kita bahas tuh begini, Bang. Oke, Menurut kalau gitu aku lanjut gini sedikit, Bang. sedikit Jadi aja sebelum saya, karena Anda tadi kan mengatakan saya tidak percaya dengan Yesus karena apa yang dituliskan di dalam cerita-cerita itu menurut Anda itu bohong saja kan gitu. eh, saya nggak bilang ya, Bang ya, tapi sejujurnya iya, Bang. Nah, gitu, Bang. Kan enak kita belak-belakan. Bang, kita ini bebas, Bang. Kita bicara, kita namanya ngobrol kan. Apakah karena kalau Anda bilang itu bohong maka Anda harus gantung dia? Kan enggak, Bang. Enggak seperti itu. Kita ini, Bang, inilah yang disebut dengan kebebasan berekspresi dan mengemukakan pendapat. Gitu loh. Oke. Kalau menurut Anda cerita-cerita yang di dalam Injil itu misalnya Yesus begini bangkit, itu dongeng-dongeng aja itu. Berarti pembicaraan kita itu selesai, Bang. Sama seperti saya bilang, waktu Buddha Siddhartha Gautama bertapa di bawah pohon Bodhi, itu dongeng-dongeng. Maksud saya begini, Bang. Maksud saya, kita jangan bilang itu dongeng dulu. Yang Buddha kita bilang begitulah ceritanya, yang Kristen kita bilang begitu ceritanya. Nah, dari dua cerita ini, dua-duanya itu punya sebuah akhir. Contohnya, Sang Buddha itu setelah meninggal, Siddhartha Gautama itu setelah meninggal, dia tidak bangun lagi. Artinya Bang, kalau kita hanya sekedar ajaran moral untuk hidup, mungkin Bang, mungkin mengikut Buddha itu ya nggak apa-apa Bang. Mengikut Muhammad nggak apa-apa. Ngikut aja ini siapa ngikut Aristoteles nggak apa-apa. Karena hanya sekedar mengajarkan moral-moral. Tapi kalau mengajarkan tentang hidup yang kekal, tidak lolos Bang. Karena apa? Karena mereka tidak masuk kepada hidup yang kekal. Mereka nyata-nyatanya ada di dalam kubur. Begitu Bang. Makanya kalau agama Buddha itu percayanya namanya parinibbana. Jadi itu sebetulnya tercatat dalam kitab ya Bang ya. Waktu Buddha itu meninggal, parinibbana, itu terjadi gempa 2 kali. Dan itu ada dijelaskan ya berbagai macam fenomena lah ketika dia parinibbana itu, dia meditasi kemana-kemana ya. Tapi kalau aku cerita di sini pasti mengarang indah. bukan, nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Ini kita bukan bahas mengenai mengarang indahnya itu enggak. Pada akhirnya itu aja Bang. Sang Buddha itu sendiri, walaupun kalau meninggal ada gempa bahkan tsunami Bang, itu nggak mengaruh apa-apa Bang. Kalau nyata-nyatanya dia sendiri itu tidak menuju kepada hidup yang kekal. Begitu loh. Jadi ada kalau menurut soal hidup yang kekal gini Bang, ada sedikit cerita. Jadi sebelum 3 bulan sebelum Sang Buddha parinibbana itu ada satu kejadian, dia dikasih persembahan makanan oleh seseorang bernama Cunda. Dan makanan itu beracun. Dan akhirnya setelah dia makan, dia itu langsung kasih pengumuman. 3 bulan lagi aku akan parinibbana. Gitu. Dan kemudian ada satu lagi kejadian sebelum itu, aku nggak tahu persisnya berapa lama, tapi sebelum itu dia ada satu kejadian yang sangat terkenal. Itu dia punya satu pendamping yang setia menemani dia dari, pokoknya setiap kali dia ceramah itu dia selalu ada di samping Sang Buddha, namanya Ananda. Nah, Buddha ini pernah satu ketika dia bertanya kepada Ananda. Bukan bertanya, dia mengatakan, seorang Buddha
itu kalau misalkan berkehendak, dia itu bisa memperpanjang usianya sampai 1 kalpa. Dia bilang kayak gitu 3 kali, terus si Ananda ini tidak memohon kepada Sang Buddha untuk memperpanjang usianya. Dan maka dari itu akhirnya dia memutuskan dia parinibbana. Jadi dari cerita itu ya lagi-lagi katanya sih. Katanya ya dia bisa apa namanya? Dia bisa memperpanjang usianya. Oke, Buddha itu waktu dia menjadi raja itu dia raja pada waktu itu raja kerajaan betulan ya? Eh saya kurang ahli di situ ya, tapi dia kerajaan Sakya, kayaknya kerajaan kecil, tapi dia belum jadi raja. Dia ada Raja Sudodana dan dia anak dari Raja Sudodana itu. Sesudah menikah, punya anak pertama, dia kabur dari istana. Oke. Baiklah, intinya Bang, pengajarannya panjang lebar dan lain sebagainya, bisa memperpanjang umur dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau dalam iman saya Bang, kalau itu tidak bisa diverifikasi. Halo, dengeran ya? Ya, dengar. Oke, kalau itu tidak bisa diverifikasi dalam pengertian dia meninggal lalu sudah meninggal seperti itu saja, artinya dia tidak beda dengan guru-guru dan pengajar-pengajar lain. Di dunia ini Bang, sepanjang sejarah umat manusia, banyak Bang orang-orang seperti itu. Seperti itu. Pengajar-pengajar, guru-guru cerdik pandai, Aristoteles, Plato, Socrates, itu juga mengajarkan hal-hal yang demikian Bang. Seperti itu. Ya. Tapi ketika ditanya mengenai adakah kehidupan setelah kematian, nah mereka itu memang tidak bisa menjawab itu. Nah ada yang menjawab tapi ya tidak bisa diverifikasi karena mereka sendiri ya setelah meninggal tidak bangun lagi. Begitu. Seperti itu Bang ya. Pernah ada beberapa cerita yang istilahnya aku pernah melihat ya. Jadi kadang-kadang ada anak-anak yang ketika dia baru lahir terus dia bisa cerita, oh aku dulu kehidupan sebelumnya kayak gini. Atau misalkan ada orang, ya aku sih nggak bisa membuktikan ya. Tapi ada kejadian-kejadian bocah-bocah baru lahir terus dia bilang, oh aku mati ditabrak mobil. Terus ini Ya. si ini yang Saya sudah pernah lihat juga Bang video-video seperti itu Bang. Saya sudah pernah lihat juga video-video orang yang reinkarnasi, dia menjelaskan kehidupan sebelumnya dan lain sebagainya. Cuman setelah saya periksa video-video tersebut, ya Bang, saya ini Bang, bukan cuma anu aja Bang, di Kristen juga banyak Bang. Video-video saya periksa, dia mujizat-mujizat. Setelah saya periksa, ngibul semua. Artinya begini Bang, kalau kita itu mencari yang benar itu kita katakan benar, yang tidak benar kita katakan tidak benar, begitu Bang. Seperti itu. Oke lah Bang, jadi mungkin itu aja sih yang mau aku jelasin karena ya aku juga nggak bisa membuktikan. Tapi satu hal juga dari Yesus sendiri, aku tidak mempercayai bahwa Yesus itu bangkit. Itu sih Bang. Baik Bang. Nah makanya saya bilang Bang, seandainya Yesus tidak bangkit, maka Bang, kita itu tidak ada lagi cerita tentang kehidupan setelah kematian. Kalau Yesus tidak bangkit. Artinya semua agama itu sama saja Bang. Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu semua sama kalau Yesus tidak bangkit. Ya, tapi Nah, iya gimana? Bang, gini. kan saya belum meyakini sih soal. Iya, enggak masalah Bang. Ini yang disebut kita ini bebas berbicara Bang. Jadi kalau Yesus tidak bangkit Bang, berarti kehidupan setelah kematian itu hanyalah omong kosong. Dan saya akan menjadi orang yang setiap hari live akan berkata tentang agama itu adalah sebuah kesialan bagi manusia. Loh, coba Bang, sebentar Bang. Saya tanya sama Anda. Kalau tidak ada kehidupan setelah kematian, Bang, tidak ada kehidupan setelah kematian, maka Bang, orang itu boleh nggak korupsi kalau nggak ketahuan?
Contoh bang, contoh. Atau berzina kalau nggak ketahuan, contoh. Anda, sebentar biar saya selesaikan dulu. Anda punya istri. Oke. Terus selingkuhan Anda ada 6. Setiap hari kalian berzina. Nggak ketahuan, nggak apa-apa. Kan kalau nggak ketahuan kan berarti nggak ada apa-apa kan? Betul nggak? Betul nggak? Nah, kalau tidak ada kehidupan bang setelah kematian, nggak ada surga dan neraka, nggak ada kehidupan setelah kematian. Rugi bang, nggak ngelakuin itu kita bang. Rugi besar kita bang. Rugi bang, rugi. Iya, gimana? Makanya Rasul Paulus bilang begini bang. Rasul Paulus tuh bilang begini. Kalau Yesus tidak bangkit, maka kita ini orang paling sial di muka bumi ini. Orang paling sial bang. Kenapa? Karena nggak ada kehidupan setelah kematian kok. Ngapain kita pesta pora aja. Kita makan dan minum hari ini. Pesta pora kita. Makanya bang, Kristen itu bang, jantung daripada Kristen itu adalah kebangkitan Yesus bang. Kebangkitan Yesus itu memberikan pengharapan bahwasanya kehidupan yang akan datang itu memang betul-betul ada. Begitu bang. Makanya lagu orang Kristen itu bilang, sebab dia hidup. Dia itu maksudnya Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok. Gitu bang. Ada hari esok. Jadi aku dulu pernah baca satu buku, bukan buku sih, mirip komik lah. Jadi Socrates itu waktu zaman Zeus masih berkuasa di Romawi, Ya. jadi dia itu mengamati perilaku dari masyarakat di situ. Dan menurut dia, terus perilaku manusia itu sangat bergantung dengan apa yang diyakininya gitu. Betul. Termasuk ya kalau suku Aztec, kalau dia meyakini bahwa orang didorong ke jurang bisa nurunin hujan, ya didorong ke jurang. Ya, saya setuju bang. Cuman masalahnya begini bang. Suku Aztec dan lain sebagainya, orang yang didorong ke jurang, itu yang ngajarin gitu juga. Pasti dia ada di dalam kubur juga. Iya. Kalau yang ngajarin, begini bang. Kalau yang ngajarin itu, dia ada di dalam kuburan, itu namanya halusinasinya dia bang. Contoh misalnya, kalau kamu nanti berpuasa begini, maka kamu akan begini. Nah yang ngajarin itu di mana? Di kubur? Kalau di kuburan gak usah dipercaya lah. Ngapain orang dia jadi kuburan? Makanya bang, kekristenan itu bang, kami itu mengikuti dia yang sebenarnya mengerti itu semua. Makanya kami ini mengikut Yesus yang hidup. Begitu bang. Kami mengikuti dia yang Ya. Kan kalau saya bang, saya nggak percaya itu bang. ya nggak masalah bang, nggak masalah. Itu namanya proses bang, nggak masalah bang. Seperti itu. Nah, bang, aku cuma mau mengklarifikasi aja. Jadi nanti ya mungkin kapan-kapan kalau ada kesempatan kita ngobrol lagi itu kayaknya sudah Tapi ada satu pesan bang. Pesan yang saya sampaikan kepada Anda bang ya. Jadi bang, orang-orang Kristen perdana ya bang ya, itu melihat itu semua. Jadi ada murid-murid, ada selain yang daripada murid-murid yang 12, tapi satu enggak ini ya, satu karena satu berkhianat. Mereka itu pada awalnya bang, menyaksikan semua itu. Bahkan ada seorang murid yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus itu. Namanya adalah Toma, atau kami panggil itu Thomas, Rasul Thomas. Ketika dia mendengar cerita bahwa Yesus bangkit, itu tidak ubahnya, ya sama seperti abang ini. Tidak ubahnya itu adalah cerita omong kosong aja. Begitu. Tidak ubahnya itu hanyalah isapan jempol saja. Nah, Yesus datang menemui Thomas itu. Dia bilang begini, coba cucukkanlah jarimu ke bekas tanganku dan lambungku. Nah, ketika Thomas melihat, baru dia percaya. Lalu Yesus bilang begini, karena kamu melihat, kamu percaya. Berbahagialah dia yang tidak melihat tetapi percaya.
Nah, itulah Bang yang mati-matian diberitakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tapi ada satu pesan Tuhan Yesus, Bang. Barang siapa percaya, dia akan diselamatkan. Barang siapa percaya dan dibaptis, dia akan diselamatkan. Tetapi barang siapa yang tidak percaya, dia akan mendapatkan penghukumannya. Saya cuma menyampaikan itu, Bang. Masalah Anda tidak percaya, Bang, itu udah di luar ini saya, di luar tugas saya. Yang jelas saya hanya menyampaikan saja kepada Anda. Seperti itu, Bang ya. Jeriwan Bang, saya mau menyampaikan sedikit. Silakan. Jadi kenapa saya masih beragama Buddha dan sepertinya tidak akan berpindah sampai mati, Bang? Oke. Jadi itu di agama Buddha ada ya bisa dibilang pilarnya lah. Ada namanya 4 kebenaran Arya. Yaitu hidup itu adalah duka, kemudian ada saya nggak apa lagi. Hidup adalah duka. Ya, Kalau hidup itu menurut agama Kristen bukan duka, Bang, tapi sebuah anugerah. ya, jadi menurut ya itu konsepnya berbeda. Bisa. Jadi kalau agama Buddha itu setiap ada kelahiran pasti ada kematian. Pasti ada penderitaan. Kalau orang meninggal pasti nangis. Apapun yang terbentuk itu pasti akan berakhir. Nah, kemudian dari 4 kebenaran itu, jadi yang pertama hidup adalah duka, terus ada sebab dari duka, kemudian jalan menuju duka, dan jalan menuju lepasnya dari duka, dan lepasnya duka. Ada 4 itu. Jadi ya kalau diceritain panjang, Bang. Makanya ya itu. Ya, itu sebenarnya bukan cuman Sang Buddha aja, Bang. Bukan cuman Siddhartha Gautama aja yang belajar itu, Bang. Saya sebelumnya juga belajar itu, Bang. Maksudnya? Saya juga mempelajari makna hidup ini apa, hidup ini begini dan selain sebagainya. Kalau misalnya menurut saya ya, Bang ya, orang yang beranggapan bahwa hidup ini duka, hidup ini adalah sebuah duka, ya karena di hidupnya dia menganggap demikian seperti itu. Tapi di dalam kekristenan tidak, Bang. Hidup itu adalah sebuah anugerah, Bang. Seperti itu. Dan anugerah itu harus diisi begitu. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan firman Tuhan, seperti itu. Dengan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti itu. Dan hidup ini bukan tanpa tujuan. Hidup ini ada tujuannya. Yaitu apa? Supaya kita nanti hidup berkumpul bersama dengan Tuhan Sang Pencipta. Itu tujuannya, Bang. Seperti itu. Nah, sementara kalau dalam agama Buddha mungkin hidup ini dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Makanya hidup ini dipandang sebagai sebuah duka. Makanya tujuan daripada agama Buddha itu apa? Tujuannya apakah dia itu mati atau bagaimana? Seperti itu, Bang. Ya, itu perlu Anda dalami lah, gitu. Anda perlu mendalami itu, Bang. Bang Edis, aku mau tanya satu hal. Gimana? Intinya itu 4 kebenaran mulia. Aku cuma menyampaikan. Kalau mau dijelaskan itu panjangnya luar biasa dan belum tentu sudah dijelaskan pun belum tentu mengerti. Cuma aku cuma mau tanya satu hal aja, Bang. Ini hasil perenunganku bertahun-tahun. Gimana jelasinnya ya? Ada satu kata-kata, keinginan itu adalah penderitaan. Keinginan. Tiadanya keinginan itu adalah kebahagiaan tertinggi. Keinginan adalah sumber dari penderitaan. Kayak lagunya Iwan Fals tuh, Bang. Keinginan adalah sumber dari penderitaan. Tempatnya di dalam pikiran. Saya lanjutin, Bang. Saya lanjutin lagunya Iwan Fals. Berarti kita tak punya tujuan. Hidup ini tanpa tujuan. Beda, Bang. Makanya Bang, sebenarnya, Bang, iman ini, agama ini menentukan sudut pandang kita terhadap hidup. Saintis juga begitu, Bang. Ya, pengetahuan kita itu menentukan jalan mana yang harus kita tempuh. Para saintis, Bang, banyak, Bang,
biasanya mereka kalau udah semakin saintis mereka semakin ateis begitu. Gini. Menurut mereka nih. Semakin orang saintis, sekarang banyak yang pindah agama Buddha. Oh ya, nggak masalah kalau masalah itu. Gini. Mereka mendeteksi gelombang otak segala macam, dan ada penelitiannya orang kalau meditasi itu gelombang otaknya lebih kuat. Oke, baik. Jadi Bang, menurut kenapa agama Buddha itu menekankan meditasi, Bang? Jadi salah satu syarat untuk bisa mencapai pencerahan itu adalah bisa mengamati, bukan mengamati cuma fisik, tapi juga batin. Jadi apakah aku sedang marah, apakah aku sedang sedih, apakah aku sedang bahagia, itu diamati. Nah, jadi untuk bisa mengamati itu butuh konsentrasi yang lumayan. Makanya di agama Buddha itu meditasi itu penting. Oke, Bang, lanjut. Tujuan tadi gimana? ya, jadi misalnya Bang ya, kita melihat nih banyak di TikTok video berseliweran mengenai saintis dan ateisme begitu. Di mana mereka beranggapan bahwa hidup ini yang nggak ada tujuannya, Bang. Hidup ini ya kayak begini aja begitu. Kita sama dengan hewan begitu. Artinya kita ini berasal dari satu, ini juga sebuah perdebatan ya, karena ini teori mereka ya. Jadi menurut mereka hidup ini ya diisi begitu saja. Tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi tujuan hidup ini sebenarnya ya gitu aja. Kita isi aja hidup ini seperti itu. Setelah itu ya mati, begitu Bang. Itu menurut sudut pandang mereka. Jadi ibarat kata Bang, kalau hidup ini diumpamakan sebagai satu pipa terowongan pipa yang jauh begitu. Taruhlah pipa ini panjangnya 500 km. Nah, orang-orang ateis atau orang-orang yang menganggap tidak ada kehidupan setelah kematian, artinya hidup ini berujung kepada nothingness, berujung kepada ketiadaan. Nah, sementara Bang di dalam kekristenan, di ujung terowongan sana itu ada pengharapan. Jadi kita menjalani hidup ini, kita punya tujuan, di akhirnya itu ada. Nah, sementara Bang, orang-orang yang tidak percaya dengan kebangkitan Yesus, orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan yang akan datang, atau orang-orang ateis, mereka berjalan di terowongan hidup ini tidak ada tujuannya, Bang. Seperti Berbeda, itu. Bang, harapan kita, Bang. Kalau Kristen itu berjalan di ujung ketemu, ya mungkin dengan ketemu dengan Yesus, ketemu dengan Tuhan, dan mungkin ke surga ya. Tapi kalau ya karena itu lagi-lagi agama Abrahamik ya. Jadi itu percaya dengan kerajaan Tuhan, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di agama Buddha itu percaya bahwa semua makhluk itu mengalami penderitaan terus-menerus di 31 alam. Nah, jadi tujuannya agama Buddha itu adalah keluar dari 31 alam itu. Jadi nggak lagi mengalami penderitaan. Itu tujuannya orang-orang yang ketika orang tidak mengalami lagi penderitaan, artinya dia harus menuju kepada satu titik ketidakberadaan, betul? Karena kalau dia ada, maka dia akan menderita, betul? Bisa dibilang begitu. Oke, berarti tujuannya adalah meniadakan sesuatu, betul nggak? Meniadakan kelahiran. Iya, meniadakan kelahiran. Iya, makanya saya bilang Bang, ya memang ada namanya paticca samuppada, 12 rantai yang saling bergantungan. Ada di sana ada kelahiran, ada kematian, ada satu yang tadi Abang bilang keinginan untuk menjadi sesuatu. Itu kalau ditiadakan itu bisa mencapai pembebasan sejati. Berarti Bang itu juga keinginan juga Bang, gimana? Itu juga keinginan. Berarti ketika Sang Buddha, Sang Siddhartha Gautama mencari makna hidup, berarti dia punya keinginan nggak? Jadi Buddha Gautama itu kenapa dia... Sebentar Bang, biar kita nggak panjang-panjang. Ketika Siddhartha Gautama
mencari makna hidup, dia punya keinginan nggak berarti dia? Dalai pertama kali bertapa itu mencari obat dari penyakit usia tua dan kematian. Oke, berarti dia punya keinginan nggak? Dia berkeinginan untuk mencari obat kepada semua makhluk, kepada semua rakyatnya minimal, obat Artinya dia punya keinginan kan? usia tua dan kematian. Ya, artinya dia punya keinginan kan? Betul. Nah, sementara dia mengajarkan untuk mematikan keinginan. Berarti dia melanggar ajarannya sendiri, Bang. Oke, orang, kita lanjut lagi ya. Oke, asik ini, seru ini. Kita ngomong hal-hal yang logis ini, oke? Atau kita mau lanjut lagi nih? Kapan-kapan lagi ya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Ya. Shalom teman-teman Jaguru, jumpa lagi dengan Jaguru Channel. Baru saja kita menyaksikan video diskusi edis. Diskusi agama merupakan diskusi yang merupakan ruang penting untuk saling memahami keyakinan dan nilai yang dianut oleh berbagai kelompok. Namun ketika dilakukan dengan sikap terbuka dan saling menghormati, diskusi semacam ini bisa menjadi saran memperluas wawasan serta memperkuat toleransi antar umat beragama. Setiap agama memiliki ajaran dan pandangan yang unik, dan mendengarkan perspektif lain tanpa menghakimi adalah langkah awal menuju hidup berdampingan secara damai. Namun, perlu diingat bahwa dalam diskusi keagamaan sangat sensitif, sangat penting. Hindari memaksakan pendapat atau meremehkan ajaran orang lain, karena hal ini bisa menimbulkan konflik yang tidak perlu. Tujuan utama bukanlah memenangkan argumen, melainkan membangun pemahaman bersama. Dengan cara ini, diskusi agama tidak hanya memperkaya pengetahuan spiritual, tetapi juga memperkuat nilai kemanusiaan dalam kehidupan sosial kita. Disclaimer, jadilah penonton yang baik dan bijak, ambil nilai positif dari video ini, buang nilai negatifnya. Tuhan Yesus memberkati.